Salam, selamat pagi saudara-saudariku, jemaat GKI Pata yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 19 Juni 2021 diambil dari Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 hingga yang ke-28. Di bawah judul perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Saya akan membacakan perikop ini secara keseluruhan. Demikian. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh kembali menikmati sukacita bersama orang-orang yang kami kasihi, secara khusus pula melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Firman-Mu telah kami baca dan kami akan merenungkannya. Mari kiranya Roh Kudus bekerja bagi kami, agar kami dimampukan menuruti dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara-saudari pernah mendengar tentang yang namanya zodiak? Iya benar, zodiak adalah sebuah ramalan yang disusun berdasarkan rentang waktu tanggal lahir seseorang. Beberapa ada yang memiliki zodiak Virgo, Sagittarius, Taurus, Scorpio, Gemini, dan lainnya. Biasanya dalam dunia ramal, zodiak ini digunakan untuk meramalkan masa depan, jodoh, pekerjaan, dan lainnya. Namun harus diakui bahwa ramalan itu kadang-kadang seolah tepat, namun seringkali pula tidak tepat. Oleh sebab itu memang ramalan seperti itu tidak dapat dijadikan patokan menjalani kehidupan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada hari ini juga terkait dengan ramalan, yakni ramalan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam ayat yang ke-7 di luar bacaan kita disampaikan demikian, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Hal-hal terkait akhir zaman atau masa eskaton adalah pemahaman yang umum diterima dan dipercayai oleh orang-orang Yahudi masa itu. Ada banyak nubuatan-nubuatan yang terdapat dalam kitab Taurat, namun waktu yang jelas terkait masa itu tidak dapat ditentukan oleh guru-guru Yahudi. Oleh sebab itu, para murid memiliki ketertarikan untuk menanyakan hal tersebut kepada Yesus. Apalagi di sisi lain, mereka melihat keadaan yang sulit, bahkan gambaran-gambaran seolah-olah mulai tersingkap bahwa masa eskaton itu akan segera tiba. Namun Yesus memberikan gambaran yang sangat jelas kepada mereka. Dalam ayat yang ke-25, Yesus mengatakan, "Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut." Menarik karena salah satu jawaban yang diberikan kepada murid terkait masa eskaton atau akhir zaman itu diambil dari teks nubuat dari Yesaya pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Dan selain itu, ada pula di ayat yang ke-22 yang diambil dari Hosea pasal 9 ayat yang ke-7. Bahkan Yesus mengatakan bahwa orang akan mati karena ketakutan, karena kecemasan yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Hal tersebut sebenarnya menunjuk pada keadaan saat itu,
di mana bangsa Yahudi berada dalam masa penjajahan, pemberontakan terjadi, keadaan kehidupan sulit, bahkan beberapa orang memandangnya sebagai akhir dari zaman. Oleh sebab itu, ada banyak yang panik cemas atas keadaan yang ada. Tapi di ayat yang ke-27 hingga yang ke-28, Yesus mengatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaannya. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Anak Manusia yang Yesus maksud di sini menunjuk pada dirinya sendiri, kedatangannya yang kedua kali nanti sebagai hakim. Namun dalam kondisi itu, murid-murid diminta untuk bangkit dan mengangkat muka sebagai simbol keyakinan dan keselamatan, sebab penyelamatanmu sudah dekat, demikianlah kata Yesus. Dalam periode sejarah, apa yang dinubuatkan oleh Yesus terkait runtuhnya bait Allah di ayat 20 hingga 24 memang sudah terjadi pada tahun 70 Masehi. Bahkan karena nubuatan Yesus, dalam ayat yang ke-21 hingga yang ke-24, agar orang-orang yang percaya kepadanya pergi menghindar sebelum hal itu terjadi dan meninggalkan kota Yerusalem. Dan memang dalam sejarahnya orang-orang Kristen kemudian menuruti hal itu. Sebab itu ketika Yerusalem dikepung tahun 70 Masehi dan bait Allah dihancurkan, orang-orang Kristen sudah pergi dari Yerusalem. Karena kemarahan yang sangat besar, orang-orang Yahudi yang ada di dalam kota itu dibunuh dan sebagian dibawa sebagai tawanan oleh bangsa yang disebutkan dalam teks ini sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah, yakni bangsa Romawi. Sebab masa itu memang orang-orang Romawi masih menganut agama tradisional yang disebut agama misteri, yang juga disebut pula sebagai agama Mitras. Sebagian pun percaya pada agama tradisional Yunani yang menyembah Zeus dan dewa-dewi lain, bukan kepada Allah Israel. Tetapi untuk kedatangan Yesus kembali dalam kemuliaan memang masih belum terjadi. Bahkan murid-muridnya pun tidak sempat mengalaminya. Bagaimana dengan kita? Harus kita akui, kalau melihat kondisi sekarang ini, dalam berita sepertinya banyak tempat seringkali perang terjadi. Sebagai contoh, konflik Israel-Palestina yang memanas beberapa hari ini, memanasnya hubungan Korea Selatan dan Jepang, memanasnya hubungan Tiongkok dengan Taiwan dan Amerika, belum lagi perang-perang yang masih berkecamuk di berbagai negara. Salah satu contohnya di Somalia dan negara-negara lain yang menunjukkan bahwa perang itu seolah tidak pernah berakhir. Belum lagi gempa bumi, gelombang laut tinggi, kelaparan, penyakit, dan secara khusus pandemi COVID-19 ini yang masih belum kita tahu akhirnya. Mungkin beberapa orang memandang bahwa masa eskaton itu telah dekat, seperti apa yang disangka oleh para murid. Bukankah ini yang ditakutkan oleh banyak bangsa saat ini? Tapi mari kita melihat di bagian pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 hingga yang ke-19. Bukankah semua yang menjadi nubuatan yang pernah dialami oleh orang-orang Kristen dan gereja, masa-masa penganiayaan, peperangan, kelaparan, penyakit sampar, gempa bumi yang dahsyat, gelombang laut, atau secara umum keadaan yang menakutkan sudah mereka alami? Namun masa eskaton itu belum tiba pula. Tapi kembali kita melihat terkait apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ayat yang ke-34 hingga yang ke-36 di luar bacaan kita. Orang-orang percaya diminta untuk berjaga-jaga dan sambil berdoa, agar ketika masa itu tiba, kita didapati sebagai orang yang siap, tidak hidup dalam pesta pora dan kehidupan duniawi, melainkan diberi kekuatan untuk melewati masa itu dengan selamat di dalam Yesus Anak Manusia.
Ramalan Yesus bukan ramalan berdasarkan zodiak. Dalam periode sejarah, bahkan hingga sekarang, bukankah ramalan dan nubuatan Yesus selalu tepat? Oleh sebab itu, melewati nas ini, mari kita renungkan agar kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Ketepatan waktu akhir zaman itu memang tidak kita ketahui, tapi kebenaran dan penggenapan nubuat yang Yesus lakukan bukankah satu persatu digenapi. Oleh sebab itu, mari kita terus berjaga-jaga agar ketika masa itu tiba, kita dijumpai sebagai golongan yang bangkit dan mengangkat muka sebagai tanda orang-orang yang memelihara iman dengan benar, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Amin.